terbatas Kak jaringannya. Jaringannya belum bisa. Oke. Coba kamu admin. Dinyalain dulu. Udah. Nah, kalau di sini kalian lihat masih kayak gini kan, bagian sideline-nya. Ini kayaknya bagian sini mau kita bersihin dulu. Di Najla udah nggak ada. Nah, ke bagian yang admin. Udah. Nah, kalau ini di bagian dashboardnya diganti aja, jadi misalnya bentuk admin. Dari bisa dari dashboard awal. Nah, terus ini misalnya bisa diganti jadi data user. Terus yang bawahnya bisa diganti data aduan. Terus yang di dashboard 3 dihapus saja. Tidak. Ada data user, ada data aduan. Udah. Terus kan ini di bagian widget kan ada kayak gini. Ada batch new. Ini dihapus saja. Aja. Terus widgetnya diganti sama udah. Nah, biasanya biar rapi per chat dia atau per halaman buat satu table itu kan CRUD ya. Itu biasanya foldernya bisa biar rapi. Jadi kita bisa juga. Jadi nanti di admin kita bikin kan ada dua kategori kan. Kita bikin di sini per kategori. Folder kategori. Terus dalam folder kategori kita bikin file buat indeks kategori. Biasanya nanti di sini tetap ada ini. Bisa di dalam admin itu Kak. Oh, admin yang ini. Nah, biasanya kan per table atau per CRUD kan dia punya halaman utama kan. Halaman utama itu kan biasanya berupa indeks atau berupa halaman table kan. Buat kita keluarin data buat read-nya kan. Nah, biasanya kan read itu pakai table kan. Jadi kita bisa bukanya itu apa namanya template-nya. Ada admin di dalam admin itu bikin bukan
Nah, kita ambil yang ini dia, yang responsif comfortable ini pindah. Iya, bikinnya. Nah, dibuka dulu templatenya berarti. Kalau dengan templatenya kemarin disimpan di mana? Simpan HTML. Template S3 yang sama. Ya. Nah, sehingga udah. Terus kalau misalnya udah, kita bisa cari view table di sini. Yang muncul table CSS Bu, SCSS Kak. Nyarinya tablet. Di sini ada di folder table. Nah, terus kan kalau kita mau ambil yang ini, yang responsif comfortable, Ya bentar. Belum ketemu. coba kita cari di sini ada nggak? Di tables, di data HTML. Ini oh, ada yang simple Yang di H3, keyword responsive H3 ya Kak? H3. Iya dari H3. di simple. Kak, kan kemarin abis mindahin file yang itu, naga hilang loh itunya widgetnya. Maksudnya tampilan Sinavbar sebelah itunya nggak ada. Ada yang hapus tuh nih. Ini dari sini dari yang 130. Oke. Di row dari 130. Kamu mau cari referensi dari kopi. Kayaknya mau adanya. 1.100. Di layout. Jadi kan misalnya dari sini lihat, nanti ada bilang di pages, berarti dalam folder pages kan. Coba cari folder table ada nggak? Ada. Nah, kalau udah ini bisa kalian tutupkan dan tutupkan. Nah, terus di copy. Udah. Dari copy.
kemarin kalau misalnya kita memasukin konten, soalnya kan di bagian dashboard kan yang tugas itu kan cuma konten tengah-tengahnya doang kan. Sidebar, feeder sama fotonya nggak terganti kan. Nah, berarti harus panggil apa dulu? Jelas expert kan kemarin. Nah, expertnya kerangkanya kemarin disimpan di mana? Di dalam folder template di file base kan. Iya. Nih, ini kan di file base kan jelas-jelas ini ada koordinat tempel dan semua aset-aset kita dalam base kan. Dipanggilnya gitu. Kalau nggak panggil template base kan nggak muncul atau template-nya. Folder template, nama filenya base. Nah, terus kalau misalnya mau bikin konten pakai apa? Section kan? Nah, kemarin nama sectionnya apa? Iya. Iya. Nah, dilihat. Itu kan kita bikin kemarin. Nah, lihat di sini. Katanya kalau misalnya kita langsung tempel, itu pasti hasilnya jelek. Coba aja tempel. Udah ditempel? Belum kak, bentar. Tempel langsung full section. Baca di full section. Oke. Udah? Udah? Nah, kan artinya di sini kan kita udah punya view kan, ya enggak? Nah, cara kita lihat view itu kan harus kita akses dulu kan, ya enggak? Nah, di akses itu kan pasti lewat root dulu kan, baru kita bisa bikin functionnya. Nah, di sini kan kemarin kita udah bikin root namanya kategori, kita punya public function namanya index kategori, dan kita punya name root namanya index kategori. Ini nama public functionnya bisa diambil kan kemarin udah belum? Nah, makanya tampilan kategori nomor kita kan baru segini kan. Nah, karena kita cuma mau menampilkan view dan di sini juga metodenya get, berarti kan buat nge view kan. Cuma buat return view, di sini bisa langsung aja return view. Nah, karena kita mau masuk halaman kategori, berarti foldernya apa namanya? Ada admin dulu kan? Admin, terus ada folder apa lagi? Kategori, folder. Baru filenya index kategori. Udah. Nah, kalau misalnya udah ini di public function index kategori sekarang udah ada isinya kan. Isinya itu buat menampilkan view atau buat menampilkan view dari folder admin, folder kategori dan index kategori. Nah, sekarang tinggal kita aksesnya itu pakai name root, diambil coba name rootnya. Nah, udah. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa lihat di sini. Kalian mau apa yang dipencet? Nanti bisa menampilkan halaman tersebut. Kita kan mau kalau misalnya kita pencet ini, itu kan ada kategori. Ya udah kasih dulu. Di bawah data user dah. Di bawah data user ini duplikat aja ya linknya. Udah diduplikat. Ganti jadi kategori. Data kategori. Nah, udah.
pindahin doang. Masih yang mana? Mana sih? Base kan? Di base ya. Nah, udah. Tadi ngapain? Kan kalau misalnya kamu udah bikin dan kamu udah bikin indeks kategori, kan indeks kategori ini kan tinggal dimasukin ke dalam kategori controller kan. Terus kalau misalnya udah masuk ke kategori controller kan di situ kan kamu bikin otaknya kan. Nah di function ini kamu mau ngajarin apa? Karena kan namanya function kan, nanti harus dikasih action kan. Nah di dalam di dalam function tidak apa-apa kategori ini kan kamu kasih action kan. Action apa ini? Dikasih action apa ini? Return view artinya apa? Balik ke return view artinya apa? Menampilkan view kan jelas return view. Nampilin view apa yang menampilin katanya? Kita folder admin, kita folder kategori, terus kita isi kategori. Udah ini kan udah ada isinya kan? Functionnya. Nah cara pakai functionnya gimana? Ya panggil membernya. Tadi referensi itu di copy membernya. Biar bisa dipakai functionnya. Kalau misalnya nggak dipakai membernya nggak kepake dong. Udah diambil. Kalau misalnya udah diambil, kita bisa pergi lagi ke admin tadi kan, karena kan nggak mungkin di sidebar, soalnya kan folder menu kan udah kita pisah-pisah kan kemarin, kan begini kan bentuknya di sidebar. Kalau udah dipisah-pisah tuh kemarin, berarti bisa pergi ke admin, nah terus ditaruh di ref. Nih, ini refnya dihapus sudah. Nah terus dilarang itu kan kemarin rootnya digimanain, dipakai root gini kan. Nah tinggal ditempelin itu rootnya. Oh iya, kan ada ininya, ada prefixnya. Gimana Risa? URL, karena kalau kalian pakainya name itu pertama, kalau misalnya URL-nya ganti-ganti, terus kalian ganti-ganti, ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena pakainya itu name root. Terus lagi, kalau misalnya kalian nanti bikin semacam edit ataupun di ref, edit sama dia kan dia punya keperluan buat ngirim ID di URL kan ya nggak? Nah, sedangkan yang ID ini kan sifatnya dinamis kan, ganti-ganti kan ya nggak? Nah, kalau misalnya kalian manggil rootnya pakai URL, ya ID-nya harus kalian ganti. Ya kan? Kan kalau misalnya kalian manggil rootnya mau URL-nya kalian apain, terserah gitu kan? Karena yang kalian panggil itu name root. Makanya dilarang kayak itu menyarankan untuk menggunakan name root. Tadi biar-biarannya kalau ganti-ganti nggak masalah. Terus kalau misalnya mau nambahin ID kan karena ID bersifat dinamis kan ganti-ganti terus kan, jadi itu nggak masalah. Makanya pakainya name root. Nah, ini tidak. Nah, pakai gini. Nah, kalau misalnya udah kan tampilannya begini. Cuman kan ini tampilannya itu jelek ya. Kenapa aku bilang jelek? Karena dia rapi banget. Ya kan? Sedangkan kan kalau kalian lihat di sini, ini kan dia ada ininya kan, ada pembatasnya kan, dan dia ada ini, ada di bagian atas sini, ada headernya. Nah, headernya itu bisa kalian ambil aja di bagian mana ini? Udah. Nah, kan indeks kan ada di atas sini kan, headernya. Ini kan udah jelas nih, ini kelas konten di dan berarti ini headernya, ya kan? Nah, headernya bisa kalian comot aja. Nah,
Sampai sini konten tidak. Terus di copy, udah belum? Tolong tutup linknya. Oh, iya. Ya? Belum. Oh, ini masukin. Di indeks di dalam. Ya. Oh, Bagian section headernya. sampai konten dulu itu. Konten header sampai container fluid. Kalau misalnya udah kan kalian bisa ke indeks kategori ini. Ditaruh di bagian atas berarti kan di bagian sini. Nah, terus kalau misalnya udah, berarti dashboardnya bisa digantikan. Jadi apa misalnya data kategori, data kategori. Kak, tadi dari mana, Kak? Maaf. Apa aja? Yang ambilnya itu dari mana? Nih. Ya, dibaca kodenya, kita kan mau ngambil header kan. Ya enggak? Iya. Ini kan bagian atas ini header kan. Ya kan? Kalau kalian lihat di sini ini kelasnya Header. konten header kan, ya berarti kamu comot dari situ. Kalau misalnya kamu comot dari sini, nanti nggak pakai CSS headernya. Kalau kamu ngambil dari sini, berarti kan cuma tahu satu garis. Nggak rapet nanti. Jadi ngambil dari sini sampai penutup akhir. Akhirnya sampai konten headernya juga. Iya. Pokoknya kan di sini udah section. Oke. Udah. Nanti dia ya. Ditaruhnya di indeks kategori di pertama. Nah, kalau misalnya udah ini supervisornya bisa diganti juga. Jadi dashboard kategori. Udah. Nah, kalau misalnya udah coba nih tampilannya pasti udah bagus tuh. Tuh, udah kan? Ada nih di atas sini kan? Nah, kalau misalnya udah sama ini kan tadi masih rapet kan, gak ada jaraknya kan si tabelnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di kode yang indeks, kalau kalian baca lihat di sini. Kenapa indeks dia bisa ada jaraknya? Karena per konten itu dibuat pakai section, ya kan? Section konten, terus ada container, fluid, baru dia masuk row, ya kan? Sedangkan koordinat punya kita itu apa? Langsung row kan? Makanya rapat. Nah, jadi ini bisa kalian copy aja lagi. Kalian buka di row-nya. Oh, row. Kan salah ya. Yang Row ikat. Row-nya ditutup, habis itu diikat. Iya. Nah, habis dong. Yang row ini indeks kategori. Row-nya diikat. Nah, kalau misalnya udah tadi dibuka pakai apa dulu katanya? Ini kan bikin section namanya konten, baru bikin list namanya container, suite, baru kita bisa naruh row, gitu kan? Nah, nanti sini bikin dulu section. Kelasnya apa? Konten. Nah, kalau misalnya udah tinggal dipas,
rute di dalam. Jangan pakai spasi ya. Ini kan udah jelas dia pakai minus karena dia dua suku kan. Kalau kamu hapus ini jadi spasi berarti kelasnya ada dua kan. Ada kelas container dan kelas fluid. Jadinya harus pakai minus. Dia. Udah. Nah kalau saya lainnya kan masih udah rapi kan. Dia udah ada. Tuh. Rapi dia. Kayak tadi masih rapet-rapet banget. Kamu mau lihat tadi kelasnya? Ketinggalan sectionnya. Responsive. Speaking development. Jangan ini. Ini apa namanya? Bagian pinggir. Lebar kan? Menunya udah bisa kan? Admin sama? Ini ada apa? Ini apa? Karena ada ini lagi. Di menu admin itu kalau isi ada fiturnya ya tentang itu kan buat nakbar. Ayo. Nah itu nggak muncul soalnya. Yang jenis kategorinya. Udah naik. Kitchen aja kenapa sih nggak mau? Ganti. Nah, kalau saya udah. Nah, begini aja dulu. Ini bagian depannya nggak apa-apa kayak gini. Tadi kita sedikit. Nah, pelan. Oh, kayaknya daripada ini sampai gini, mending kita pakai button aja ya. Button buat kita halaman create. Jadi ini kategori yang buat tadi bisa
bisa kalian hapus aja H3-nya. Kita mau ganti dia pakai nah, dihapus sudah. Nah, bisa ganti kelas upgrade-nya. Kelas, kalian bootstrap kan pasti dia punya kelas sendiri kan buat sliding, ya enggak? Kita kasih aja di sini apa misalnya tanda tambah nih. Nanti pusing. Nah, udah. Nah, kalau misalnya udah, dia kan bentuknya masih cuma tulisan kayak gini kan, karena dia pakai red buat pindah halaman. Nah, karena template admin L3 ini, ya L3 ini kan dia pakai bootstrap ya. Sedangkan bootstrap itu dia udah punya kode CSS sendiri, jadi kamu nggak usah bikin button dari awal di iniin kayak border 1px solid black itu nggak perlu. Kalian bisa pakai aja BTN. BTN kan nanti button kan. Terus kalian bisa pilih kalian mau warna apa buttonnya. Nah, kalau primary berarti biru, ada secondary berarti abu, danger, merah, warna kuning gitu kan. Kalau info abu-abu, pakai yang primary. Nah, kalau pakai bootstrap, tinggal pakai kelas yang udah dibikin, dia udah styling. Udah. Nah, kayaknya karena yang aduan ini kan dia isinya cuma sedikit ya. Aduan kan dia cuma berapa field sih? Satu kan? Aduan kategori. Dia cuma satu field kan? Satu field kategori, satunya lagi itu slug. Ada jadi, nah, dia isinya cuma kalian nge-create atau nge-input data kategori. Kalau slug ini jadi dia kebikin otomatis pas ada kategori. Jadi kalian cuma nge-input kategori. Nah, karena dia cuma satu, kayaknya sayang kalau misalnya kita bikin form. Kenapa sayang? Karena kan kalau form itu kan dia pindah halaman kan, ya enggak? Ya, ngapain aja kamu cuma nambah data kan harus pindah halaman gitu. Ya kan? Kan lebih enak kalau misalnya kita pakai modal. Jadi kalau misalnya kita pencet, nanti muncul yang gitu. Kalian mau modal kan? Bersimpan. Lihat UI domain. Dan dulu, ini ada nih modal alat. Nah, modal kan begini kan bentuknya nih, begini. Itu kan. Kan kalau begini kan lebih enak kan, karena inputnya cuma satu. Kayak sayang aja gitu kalau input cuma satu yang kalian harus pindah halaman gitu kan. Jadi mungkin jadi modal aja. Nah, di sini di bagian admin LPA dia udah menyediakan banyak modal. Nah, terserah kalian mau pakainya yang mana modalnya. Cuma kalau warna-warna gini pusing ya, sama juga mau pakai begitu. Jadi kayaknya kita kemudian ada yang begitu modelnya, ada yang gini kan, ada yang color, yang begitu, tuh yang gerak-gerak, dan macam-macam. Kayaknya kita bakal pakai model yang ini yang default. Jadi kalian bisa searching di tabletnya itu namanya model. Model itu kan ada di UI, ada di folder UI. Model ini. Ada belum? Mau model. Ada. Nah, karena kita mau ngambil default, jadi kalian bisa cari keywordnya yang default biar cepat. Nah, ini ada.
jauh banget. Aku ketemunya 800. Aduh, kelebihan 1.500 ya. Dan kenapa tadi kita nggak ngambil di Bandung? Dan kenapa tadi kita nggak ngambil di sini? Karena itu cuma Banten, ya kan? Sedangkan kita butuhnya bukan Banten, kita butuhnya itu modalnya, ya kan? Makanya tadi kita searchingnya itu banyak. Jangan kan ini codingan modal kan? Dan kelihatan kan modal, sekarang kan? Nah ini yang 1.000, langsung 1.000. Ya, Aku 1.006. Oh, itu yang overlay. Overlay itu yang tadi. Oh, ini tuh yang mana? Berarti kita yang mana, Kak? Bagian di atas saja yang 1.033. Ini overlay, kalau overlay berarti muter-muter kan? Jadi ini dilihat aja ini kan. Kalau overlay ini muter-muter. Ini yang bisa kalian ambil yang modal default. Biar enak kopinya. Kopi kita. Iya, nanti ya. Nah, ini udah. Nah, kalau misalnya udah, biasanya kalau misalnya buat create doang, modal itu bisa ditaruh paling bawah. Taruh aja di paling bawah section nggak apa-apa, karena ini cuma buat create. Ya. Kasih aja judul kayak modal create gitu, biar kalian nggak pusing ini apa nih gitu kan. Taruh di bawah section. Apa? Nah, tinggal kalian pas. Bisa tar dulu, gak sabar dong. Hanya nih. Nah, sebenarnya kalian bisa naruh modalnya di bawah tadi. Kan ini kan buttonnya yang ini kan yang sini kan. Kalian bisa naruh modal di bawah sini nggak apa-apa, di bagian bawah sini. Nyamannya kalian aja, cuman biasanya modal itu ditaruh paling bawah biar enak buat angkatinya. Kan kalau ini kan kalian harus cari modal dulu kan. Kan kalau kalian di bawah udah ketemu modalnya di bawah. Nah, udah. Kalau misalnya udah, gak ada apa-apa. Nih, dia belum muncul modalnya walaupun udah kita pencet. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, kita naik ke atas sudah. Bahkan kita pakai tag button, tapi kita maunya pakai ref. Karena kalau pakai button kan nggak bisa pindah halaman kan. Nah, kalian bisa pakai yang namanya ini data top, ya. Data toggle sama data target kita ambil. Udah diambil? Kamu datang mulai. Dari yang mana yang default yang modal 869. Nah, kalau misalnya udah, nah, kalau kalian lihat tadi apa? Targetnya apa? Modal, minus, di, di sini ada apa?
pagar. Pagar berarti kita manggil berdasarkan ID. Sini ID-nya modal default. Berarti ini udah benar ya, modal yang bakal tukar. Iya. Udah. Berarti di sini ref-nya ya, ref-nya bisa kalian tempelin yang tadi data togel sama data target. Ref-nya data togel sama data harap. Data target. Ah iya. Setelah kelas Dan nah, lebih ada. Nah, itu kan modalnya. Sama dia modalnya muncul nggak? Refresh dulu. Nih, di refresh udah muncul. Ya, muncul kan? Nah, kalau kalian lihat di sini kan tadi kan ID-nya beneran modal di pulau. Nanti kalau semisal udah muncul modalnya, kalian bisa cek ini dan targetnya ID-nya sesuai nggak sama modal yang kamu kalian panggil. Ada di sini modalnya itu ID-nya modal default, berarti di bagian atas juga harus modal di default. Karena kan itu tadi manggilnya pakai pagar, kan tadi dia manggil berdasarkan ID kan, dia enggak. Nah, dan di beberapa template itu mungkin kalau misalnya kalian manggil data togel atau data target itu bisa aja nggak pakai. Padahal di sini udah benar modal atau ID-nya misalnya udah sesuai. Nah, di beberapa template bootstrap itu ada yang tulisannya cuma data togel sama data target. Tapi ada juga yang harus dipakai BS. Emang ada yang begitu? Hah? Sama aja. tidak ada apa-apa. Sama jadi kalau saya pakai template saya ambil MOE, kalian manggil modal, nanti modalnya nggak keluar. Padahal udah data togel sama data targetnya udah benar, kalian tambahin aja BS. Jadi data BS togel atau data BS ya tambahin BS aja. Itu sedikit trik. Tambahin BS aja dia modalnya keluar. Nah, kalau misalnya udah, ini kan modal kita masih kotor ya, masih tulisannya default modal dan yang lain-lain kan. Nih. Nah, ini bisa kita ganti tulisan. Ini kan header ya, default modal. Nah, ini kalian ganti aja jadi apa misalnya? Nanti tambah data kategori. Dan Itu di mana? Modul klik. udah. Nah, kalau misalnya udah kan kalian menggunakan lagi form di tengah-tengah sini kan di bagian tulisannya ini kan modified lagi. Nah, ini tulisan ini bisa kalian yang P-nya. Jadi konten, kalau kalian mau bikin konten di dalam modal itu namanya di dalam modal body taruhnya. Karena di sini kalian pengen bikin inputan buat create, berarti kalian harus pakai tag form, ya kan? Nah, di tag form itu ada action. Action ini kan biasa diisi pakai link kan, link atau URL. Cuma kan kalau kemarin kalian di PHP kan belum main URL kan, jadi di bagian actionnya kalian masukin file yang isinya logic buat create gitu kan? Iya. Nanti di Laravel di bagian actionnya ini kalian isi neighborhood yang isinya itu logic buat create. Ya. Nah, karena ini buat create berarti metodenya pakai post. Metode itu selalu post ya. Selalu. Walaupun edit delete pakai post. Karena post itu buat manipulasi data. Tapi kalau misalnya buat edit ataupun buat update, nanti dia nambahin sendiri di bawah.
Nih, kalau misalnya buat update nanti dia nambahin lagi metodenya di bawah sini. Gitu. Tapi kalau di sebelah action itu tetap false. Nanti kalau datanya malah tambah, lihat aja itu metodenya benar apa enggak. Nah, terus biar nggak expired berarti pakai CDF, Nah, iya pakai form dulu. Kenapa? Karena kan Bootstrap kan udah jadiin template biar bagus namanya itu form dulu. Udah? Oke. Kayaknya kita nggak usah pakai label ya. Soalnya kalau pakai label jadi banyak banget tulisannya. Udah? Jadi kita langsung input aja. Input type-nya text. Tambahin placeholder. Misalnya apa? Masukkan data kategori seperti ini. Udah? Nah, kalau misalnya udah, nah kalian lihat di sini hasilnya ada enggak? Nah, Masukkan data. Nah, dia kan begini, jelek, ya kan? Kalau biasa kan kita harus main dia manual, ya kan? Ya, tapi kalau di Bootstrap dia udah nyediain kelas namanya form control, ya, form control. Pakai form control aja, jadi bagus. Pakai minus, kalau nggak pakai minus berarti dia dua urutan. Pakai form control. Nah, kalau misalnya udah dipakai form control, ya kalian lihat aja lah nanti pasti tampilannya udah bagus nggak jelek kayak gitu. Tuh, beda kan? Dari sini tempatnya. Nah, kalau udah ada lagi nih apa? Kemarin kan aku udah pernah bilang bahkan itu tipenya kalau mau input data itu harus submit. Di sini tipenya apa? Data bisa input data. Jadi tipenya harus diubah jadi submit. Gak bisa ya kan mau kerja tanpa input juga kalau pakai input kalau kayak tipenya bukan submit. Ini yang di atas biarin aja belakang. Kenapa? Karena kan ini cuma buat forms. Udah? Nah, kalau misalnya udah, kalau di PHP kemarin kan kita punya file yang isinya logic buat create kan, ya enggak? Tapi kalau di Laravel itu CRUD disimpannya di public function. Nah, sedangkan kita kalau misalnya mau bikin public function, berarti harus bikin root dulu gitu kan? Kan sebenarnya kalau kita mau ngapa-ngapain di controller harus lewat root, ya kan? Nah, bikin root di sini. Metodenya apa? Post. Karena dia create. Ya, bukan get. Kalau get itu buat return view. Ingat ya, get itu buat return view. Cuma buat menampilkan halaman. Nah, di sini biar kalian bisa bikin misalnya apa terserah kalian karena URL itu kan banyak create kategori. Nah, habis bikin URL bikin apa? Public function, kasih nama. Biasanya itu pakai camel case. Huruf besar huruf kecil ya. Jangan huruf kecil semua, nggak enak dilihatnya. Nah, baru kalau misalnya udah bikin public function, bikin name root. Name. Ada pelan.
Udah? Nah, biar nggak typo, kalian bisa ambil aja ini nanti sini. Kalian copy, biar enak. Terus kalau misalnya udah di copy, tinggal masuk ke kategori kontrol. Nah, masuk. Udah? Nah, udah. Nah, berarti karena kita punya public function baru, berarti kita harus keluar dari public function ini kategori public function. Nah, udah kayak gini. Nah, kalau udah, buat manipulasi data, entah itu create, update, ataupun delete, dia punya kebutuhan untuk menambahkan parameter di public function. Nama parameternya itu request. Nah, di sini kan request ada banyak poll kan. Kalian importnya yang HTTP client, bukan support Pakades. Biasanya kan kita yang pakai support Pakades kan. Tapi khusus untuk request kita pakainya yang HTTP client. Illuminate HTTP sih. Ya, Ada nggak ada kak asketik manual. Nah, Illuminate HTTP aja nggak usah pakai client. Yang Illuminate HTTP aja jangan pakai client. Jadinya client. Jangan pakai client berarti Illuminate HTTP. Ya, nanti kelihatan kok di atasnya ini. Kelihatan nggak yang import apa? Illuminate HTTP request. Jangan yang ada kliennya. request. Illuminate HTTP request. Udah? Nah, katanya request ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Request toh. Dia butuh variabel namanya request. Jadi, $request ini fungsinya buat apa? Kalau kita ingin menggunakan request, kita manggilnya pakai $request, bukan pakai requestnya. Paham kan? Makanya harus berdua. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa bikin $data. Data. Ini kita nggak perlu ini deh. Langsung aja. Kita udah punya model belum? Kemarin kan kalau misalnya kita mau ambil data ke database atau kita mau ngirim data ke database, pokoknya yang berhubungan dengan database itu kan harus lewat model, ya kan? Kemarin kita udah bikin model kategori belum? Udah. Di sini kan ada model kategori? Ada. Udah diisi belum? Belum. Nah, kalau belum kan berarti di sini nggak tahu kan harus ngirim ke table mana, gitu kan? Iya. Nah, kalian bisa masuk ke model, terus tambahin protected. Nah, ini di sini dulu. Kalian bikin table namanya apa? Apa ini? Kategori YS. Nah, ikut karena di sini protected $table. Berarti yang dimasukin itu nama table. Kategori. Nah, karena dia protected $table berarti masukinnya nama table. Benar kategori. Ini apa ini? Nah,
Kalau misalnya udah, kita bisa pakai yang namanya filter dolar filter. Filter ini biasanya diisi sama film yang mau kalian isi. Nah, di dalam table kategori kan fieldnya cuma satu kan, dua ya fieldnya. Field apa aja? ID nggak termasuk. Nah, ID itu auto integral. Adanya kategori sama kedua orang. Sama slab. Nah, ingat kalau terakhir jangan pakai koma. Best practice-nya seperti itu. Nah, udah. Setelah kita udah punya model, berarti Laravel udah tahu harus kirim data ke table kategori, ke field kategori dan slab. Kita udah tahu nih Laravel. Terus kalau misalnya udah, sekarang kita tinggal create. Create-nya itu kalian bisa ambil nama modelnya, ya kan? Karena kan model itu kan terhubung antara Laravel dan database. Tadi yang modelnya apa? Kategori kan? Dipencet di import. Kalau nggak diimport, perang. Bentar kak. Ada nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak muncul diikutin aja di kontrol spasi. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa nambahin titik dua, emang begitu kodenya. Kalau kalian mencetnya titik dua, kan dia langsung nge-suggestin created, kan dia enggak. Nah, tapi kalian nggak bisa pakai created, kenapa? Karena created ini event. Yang dia kode langsung namanya event. Event. Jadi pakainya harus yang tanpa D. Pakainya create, bukan created. Kalau created itu dia nama event. Jadi pakainya create, bukan created ya. Kalau kalian pakai created nggak bakal masuk itu datanya. Pakainya create ya, ingat jangan pakai D. Created, emang nggak kelihatan tapi nanti ya pusing lah. Nah, terus ditambahnya ke sini sih. Ke kategori. Nah, terus dipanggil deh. Dengan request, emang begini kodenya ya. Nah, nama field. Terus satu lagi ada apa? Slab. Nama fieldnya slab. Kalian bisa panggil yang namanya str buat generate slab. Slab str itu pakainya enggak Illuminate support. Selain itu pakainya Illuminate support. Ya, dan udah. Itu kalau kita namanya ini semuanya.
ini minum semua. Ada. Yus. Ini udah Belum. nah, kalau misalnya sudah setelah itu kemarin biasanya setelah itu kan Extensionnya di semua extensionnya tahu. Anis shopping ini kan berarti sama jual ya enggak ya. Terus kalau misalnya cari nah, ini kan harus orang pengen ini kan kalau ranking ada nggak ada nah, selain itu jadi buat penanda URL kalau kita ngetik kayak kalau kita ngetik sesuatu jadi biar nggak lupa aja gitu. Nah berarti kan kalau Shopee selanjutnya pakai apa title berarti kan atau judul produk selanjutnya ya kan kalau kalian kalau misalnya kayak ini nah selanjutnya apa Twitter cardigan gitu berarti selanjutnya tadi berdasarkan kategori nah kita juga lagi bikin hal yang sama ada kan mungkin seharusnya kategori Twitter dan cardigan kalau misalnya yang ini oh itu beda itu maksudnya nah pokoknya setelah itu mau diarah satu sini ya nah terus kalau misalnya udah kan kalian udah selesai nih katanya nanti kalau misalnya kalian udah selesai create kita harus balikin dia kan ke halaman mana gitu kan kita bisa pakai return redirect return redirect nah karena dia bentuknya modal kan return redirect kan biasa pakai root kan ya enggak bisa pakai root terus dan rootnya kalian taruh kan misalnya kalian mau balik ke halaman depan table kan dia rootnya apa index kategori tapi karena dia bentuknya modal kalian nggak usah pakai root nggak apa-apa kalian bisa yang pakai namanya back return redirect back ini dia artinya cuma buat modal ya biasanya back itu itu redirect back dia nggak pakai bisa belajar kamu mau pakai root atau mau pakai back cuman kalau misalnya root itu dia bentuknya nimpa halaman baru tapi kalau modal biasanya ini kan halaman create biasanya kalau pakai root itu dia halaman bukan ini kan page create terus kalau sudah nyaman data kan balik lagi ke halaman index kan nimpa lagi ke halaman index tapi kalau misalnya back ya dia halaman create itu cuma modal kan tapi satu halaman ada aja gitu makanya pakai redirect back nah di sini kan public functionnya udah ada action kan action buat create yes nah public functionnya apa create kategori lihat di sini create kategori nah ini yang beda rumah kasih pulang yang ada udah bisa create nih create kategori yang dia nah dan berarti diambil udah diambil Iya. nah kalau udah pergi ke indeks kategori bilang apa yang mau kemana-mana Jalan-jalan. Udah dan template-nya buat di form Action. pakai root ya kan name root udah nah apalagi yang kurang di sini
inputnya belum ada name, ya kan? Iya. Kemarin input itu ada 2 atribut penting, type sama name. Name itu kan diisi sama nama field, ya kan? Karena ini input buat kategori, berarti field kategori. Jangan tipe aja input, bingung dia mau masukin data kemana. Udah. Kategori kan? Udah. Kalau udah coba tambah data bisa enggak? Nah, coba. Kalau misalnya udah kelar, coba tambahin data, bisa enggak? Tambah ada aduan ya. Tambah data kategori kok tiba-tiba aduan. Oh iya, kok aduannya bentar. Di Tadi lagi. Najwa gak salah. Coba nih, ayo foto. Ya, oh ini dipencet. Oh ini nah bu. Apa sih ini harus dipencet? Ya, nah, belum pernah. Oke, diganti dulu jangan aduan lah. Ganti jangan aduan. Apa tadi? Kategori. Apa? Kategori. Mana tambah data? Mana tambah kategori? Apa kategori? Aduannya diganti. Rendah. Oh, di togel. Oh iya. Tambah aduan. Ya, ada putem. Apa nama ekstensinya? Berpari nih. Iya, antari, antar. Udah? Tapi kosong. Iya. Emang diizinkan sama yang punya kosnya? Iya, nggak boleh nggak? Kalau misalnya udah, nah dia tadi dipencet sampai jemput, kalau bisa nambah ada. Karena Kemarin aku pernah ngasih tahu apa? Oke. Ini udah kan submit. Apa ini ya? Oke. Ini maksudnya dia gimana? Input ya, input type jadinya. Apa jadi akhir? Pakai baju masih bisa. Apa salahnya? Kemarin kan aku pernah ngasih tahu ada yang kemarin kamu tahu. Iya. Kalau misalnya bahkan buat input data ataupun update harus ada di dalam tag form. Iya, ini kemarinnya keluar nggak ada tag form. Keluar ada penduduknya di atas ya kan. Nah, ini tutupnya diambil aja. Soalnya kalau batanya kita pindahin ke atas itu jelek tampilannya. Pindahin kemana Pak? Ini penduduk tag form udah diambil. Ya. Nah, taruh di bawah sini mau Ini di Mapui. Taruh di bawah. Di mana itu? Udah? Nah, kalau misalnya udah, coba tambahin data dan sama. Oh. Belum di refresh. Aku tadi tambahin data. Nih, aku masukin air. Air jernih. Air jernih buat kocak. Ya udah. Ya udah. Sampah berserakan. Itu emang responnya macam-macam sih. Kok dia nggak ada pesan alat nggak bisa ditambahkan sih Kak? Iya, maka kita Oh. Nah, ini aku mau nambahin sampah berserakan di sel. Nah, udah bisa ya. Ya, harus buka dulu. Kan kita butuh ini kan cuma ada bakal di zoom gitu kan. Iya. Nah,
Dimsum. Kalau misalnya udah tinggal keluarin. Nah, kategori peralatan. Kita kan mau ngeluarin data di halaman indeks kategori, ya kan? Kita kan ngeluarin data di sini kan? Nah, cara ngeluarin data itu kalian bisa bikin bungkus dulu data pakai variabel. Bikin aja dulu variabel. Misalnya nama variabelnya kategori boleh. Variabel itu custom. Terus, apa lagi? Nah, yang berhubungan database dan data itu kan model panjang kan? Panggil modelnya. Kategori. Modelnya kategori kan? Nah, terus pakai mode yang namanya all. All itu kalian nantinya mengambil semua data yang ada di dalam tersebut. Semuanya diambil kalau misalnya pakai all. Apakah tadi? Apa? Untuk mengambil. All itu berarti buat ngambil semua data yang ada di dalam tabel atau yang ada di dalam model yang dituju. Karena di sini model yang dituju itu kategori, berarti ngambil semua data dari tabel kategori. Oke, udah. Nah, terus lagi, di sini warnanya apa? Abu-abu. Kalau abu-abu kan berarti belum kepakai. Yang tapi lebih tepatnya belum pakai. Kepakai. Nah, kalau misalnya udah, kita harus gotong dia pakai compact powder. Oh, yang lulus aja boleh kan? Pakai compact powder. Nah, yang diisi di dalam compact ini apa? Ya, variabel apa saja. Dan artinya kalau begini, karena sudah pakai compact, artinya kita bisa menggunakan variabel yang ada di file kategori controller, kita gunakan di file index kategori. Kalau misalnya compact, variabelnya itu sifatnya masih kayak kalau gitu loh, masih cuma bisa digunakan di dalam file ini aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai compact, berarti variabel dalam kategori ini bisa diakses di halaman yang kalian mau. Karena di sini halaman yang khusus buat indeks kategori, berarti keluarinnya cuma bisa di indeks kategori. Coba cari indeks kategori, udah? Udah. Nah, aduh. Ini nih. Ini pribadinya dihapus saja. Tutup aja, tutup. Yang mana pribadi? Pribadi. Sih? Gitu ya, Di bawah, ya, itu aja namanya. Udah. Udah. Nah, kalau udah turun ya hapus aja. Pribadinya hapus saja. Nah, pribadi dihapus. Bukan head ya. Head kan label head leader. Udah. Udah kan biasanya kolomnya ada nomor kan. No aja. Kalau kata timur panjangan. Kategori. Dan sama terakhir, ada apa lagi? Slide yang kita keluarin. Semua data itu nggak wajib buat kalian keluarin ya. Maksudnya, misal kalian punya table isinya banyak field, nah semua field itu nggak wajib dikeluarin, keluarnya yang kalian mau aja. Suka hati. Yang semua dikeluarin kan penting banyak betul. Kalau namanya action kan buat ini kan, buat kita naruh sama di pen. Udah, kayaknya. Udah pulang.
Nah, aku nggak ada di mana. Apa kan? Oh, udah bikin tadi lagi. Bikin tadi kepalanya udah ada. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya udah belum. Kalau minyak goreng pakai apa? For each. Nah, tadi di kategori nomor namanya apa? Kategori. Variabel kategori kan? Dialiaskan jadi. Harus dialiaskan. Misalnya aliasnya pakai ya, serahlah. Biasanya item. Enggak. Item apa? Row. Biasanya orang-orang profesional pakainya row. Ya udah aku mau item. Ih, aku kan mau pula. Karena aku pakai jadi. Nah, ini kan groupingnya kan per row kan, berarti masukin T, R. Terus kalau misalnya udah TR, T, D. Gitu kan? Cepat sekali. Nah, karena kan kalau misalnya kita keluarin di sini dulu row ID, masukin nama aliasnya kan? Baru nama field. Sebenarnya kan nggak masalah di sini masukin ID. Cuman nanti kalau misalnya ID, nanti kalau misalnya ada data yang terhapus, kan nanti dia nomornya nggak berurutan kan, pasti ngacak kan ya nggak? Dari misalnya 1 sampai 5 terus kalian ngapus ID 3, berarti kan tinggal 1, 2, 4, 5 gitu kan? Nah, jadi mending daripada ID kita pakainya nomor aja. Jadi ya, Aku sudah nulis. iteration namanya. Iteration ini cuma buat nomor doang. Iteration. Buat nomor doang. Ada lagi? Enggak. Dah. Iteration tuh itu codingan buat huruf angka dong. Nah, itu nama Jai bebas. Iya, ini aliasnya bebas. Nah, kita mau tadi apa lagi? Dan sampai dilihat datanya keluar nggak? Keluar nggak datanya? Slug. Teluk. Ini mana? Field. Ini field kan? Field ini. Alah. Undefined. Nama Naj. Apa pula ini yang salah? Dibaca yang oleh coba itu bahasa Inggris. Iya, kata dia undefined variable. Nah, itu ada. Ya terus Itu. apa nama variable? Tadi tinggal Najla belum? Ya, tinggal Dikta. Ini yang katanya keluar kan? Enggak. Aku sih keluar. Kenapa sih yang salah? Apakah? Nah, nanti ini kurang ini kenapa sih tidak? Lihatnya di mana? Nanti kita mau bikin delete sama kita Ini dia nggak bisa. bikin website kalau nggak bisa update tanpa delete itu kan kayak minimum kan dia kayak sholat aja kan biar gini ke manusia. Iya, berarti itu berarti tuh
Hah? Channel bukan itu. Itu kan itu kayak kayak nambah-nambah kayak filter, nambah-nambah komen, yang minimum bisa kita surat. Bener ya bisa jamin. Ini aja gak jamin. Mau ayo. Kak. Oh, jadi apa? Ini dingin ini. Roll, harus roll juga. Iya. Nice. Mumtaz. Oh gitu. Kan kata kerja juga kan bebas ya. Oh. Cuma satu sih. Datanya sampah berserakan. Iya, actionnya belum ada. Dan kita akan Iya, alhamdulillah.